kalian baca juga di sana, yaitu setelah proses pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Di sini di kelas ini sudah dibagi kelompok, ya. Di sini sudah ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, kalian akan ibu berikan satu buah permasalahan, ya, atau nanti kalian akan dibagikan sebuah LKPD, dan di dalam LKPD itu sudah terdapat beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan di dalam kelompok kalian. Ya, setelah nanti kalian diskusi sudah paham semua, kita kembali lagi, coba ibu minta kalian perhatikan lagi ke depan salin dia yang sudah ada di depan. Nah, di situ sudah ada pengertian teks biografi. Di situ sudah ada, coba siapa yang mau membacakan pengertian teks biografi di depan? Siapa kira-kira? Dimas, ya. Kalau enggak, Agus, apa? Pengertian teks biografi adalah teks yang berisi tentang kisah atau cerita seseorang yang selama hidupnya memiliki banyak nilai yang patut diteladani bagi pembaca. Ya, itu ada. Terus di situ juga sudah ada manfaat kita membaca teks biografi. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama, bisa mengenal tokoh lebih dekat. Yang kedua, belajar tentang keteladanan. Yang ketiga, membangun sebuah motivasi. Yang keempat, memahami kekhususan tokoh dalam biografi. Dan yang terakhir, berpikir analitis. Itu yang bisa kita dapatkan dari membaca teks biografi, ya. Dan di situ sudah ada, terima kasih. Nanti sudah. Setelah kalian memperhatikan dan membaca salin yang ibu tampilkan tadi, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Jika dari penjelasan salin dia dan pemaparan kita tadi ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan sebutkan namanya dan dari kelompok yang berapa. Nama saya Dina Galusia, kelompok 1. Ini menjadi pertanyaan. Apa yang membedakan teks biografi dalam teks lain? Di
ini. Sudah paham semua apa yang harus kalian kerjakan di dalam kelompok? Paham ya? Silakan secara kelompok kalian kerjakan LKPD-nya. Bagi aja ya. Ya. Gimana kelompok 3? Ada masalah? Sudah jelas ya? Jika ada yang belum jelas, boleh ditanyakan kembali ke ibu ya. Ada yang belum jelas pertanyaannya, cara menjawabnya boleh ditanyakan kembali. Selesai? Udah, Bu. Kelompok lain sudah? Sedikit lagi. Ibu kasih waktu, ada waktu 1 menit lagi. Ya, selesai ya? Sudah? Sudah. Coba untuk membangkitkan semangat pada kalian. Kita akan melakukan ice breaking. Sudah siap? Siap. Siap ya? Pagi, siang, malam, pagi, siang, pagi, siang, malam, pagi. Iya, tepuk tangan. Saya waktu selanjutnya masih ingin presentasikan pertanyaan yang nomor 3. Silakan berdiri, Tri. Kelompok 2 ya, kelompok 2 saja. Perkenalkan, nama saya Sri Mawati dari kelompok 2. Tentukan hal-hal apa saja yang dapat menjadi teladan dari seorang B.J. Habibie. 1. Disiplin bagi waktu. Beragam gelar pendidikan, kesuksesan di bidang iptek mustahil ia dapat tanpa kedisiplinan yang tinggi. 2. Rasa ingin tahu. 3. Penuh pengabdian. 4. Peduli keluarga. 5. Tekad yang kuat. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 2 untuk soal nomor 3. Apakah ada yang mau menanggapi apa yang telah disampaikan oleh kelompok 2? Ya, Anissa. Ya, saya pendapat dengan apa yang disampaikan oleh perwakilan kelompok 2. Iya. Dia kelompok 4 sependapat dengan kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Kan semua dari kelompok sudah mempresentasikan dan menjawab LKPD-nya ya. Tepuk tangan semua